tunjukkan itu yang nanti untuk dimasukkan ke hati. Hai. Udah. Tadi ada nggak? Dari mana dulu hewan? Halo, ini cerita tentang kami. Cerita tentang kami dan Samosir. Kabupaten Samosir memiliki potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi yang sangat kaya. Objek-objek wisata ini menyebar di beberapa kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir. Mari ikuti keseruan kami, Explore Kabupaten Samosir. Hari ini bertolak ke Huta Sialagan. Huta Sialagan adalah desa bersejarah di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara, yang dikenal sebagai salah satu desa tradisional Batak Toba yang masih terawat. Huta Sialagan didirikan oleh Raja Laga Sialagan. Desa ini dikelilingi tembok batu tinggi sebagai pertahanan dan memiliki rumah-rumah adat tradisional Batak Toba, yaitu rumah bolon. Kawasan Huta Sialagan yang terletak di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dibentuk sekitar 400 tahun yang lalu. Membentuk huta ini dimulai dengan kayu atau pohon. Mengapa demikian? Karena dahulunya orang Batak percaya, ketika ingin menempati suatu huta atau tempat, maka mereka akan menanam pohon. Dan ketika pohon tersebut tumbuh besar, maka huta tersebut diyakini menjadi tempat untuk dihuni. Sebab jika kayu tumbuh menjadi pohon, maka dipastikan ada air, karena air adalah sumber penghidupan. Saat ini, Huta Sialagan yang masih terawat dengan baik menyimpan peninggalan sejarah yang luar biasa. Menyaksikan kondisi Huta Sialagan terlihat sangat terawat, mulai dari area di dalamnya yang bersih dan tertata dengan rapi.
Huta Sialagan sendiri memiliki luas sekitar 1,5 hingga 2 hektar. Di Huta Sialagan terdapat benda-benda peninggalan sejarah. Yang paling ikonik adalah Rumah Bolon. Melihat Rumah Bolon di Huta Sialagan yang berbaris dengan rapi dengan arsitektur yang menawan. Bahkan salah satu bangunannya ada yang sudah berusia ratusan tahun dan ditempati oleh para keluarga dan keturunan Raja Sialagan. Salah satu ikon daya tarik utama yang terdapat di Huta Sialagan adalah kursi batu persidangan dan kursi batu pengeksekusian. Adapun kursi batu persidangan digunakan oleh raja dan tetua adat atau panglima raja untuk mengadili pelanggar hukum adat. Sedangkan batu pengeksekusian dilakukan oleh tetua adat atau panglima raja untuk menghukum dan mengakhiri nyawa si pelaku kejahatan. Meskipun hal yang semacam ini tidak lagi dilakukan di masa sekarang, namun tradisi yang dipercaya oleh masyarakat Toba ini telah mendarah daging dan telah menjadi sejarah lokal di Huta Sialagan. Selain bisa menikmati tempat wisata dan melihat cagar budaya yang ada di Huta Sialagan, para pengunjung juga akan dipandu untuk menari bersama dengan tarian tortor. Kali ini, kita akan menari bersama dengan patung si Gale-Gale. Menari bersama dengan patung si Gale-Gale, pengunjung juga bisa menggunakan ulos dan sortali yang telah disediakan sebagai media dalam menari tortor. Berjalan menapaki pintu keluar Huta Sialagan, kita akan disuguhkan dengan pasar penjualan souvenir. Di sini, para pengunjung bisa membeli berbagai souvenir yang bisa dijadikan sebagai kenang-kenangan dari Samosir. Jelajah Huta Sialagan mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya lokal dan tradisi yang telah ada. Dengan demikian, para generasi-generasi berikutnya bisa menikmati dan bisa merasakan budaya Batak dari Huta Sialagan. Pagi yang cerah disambut hembusan angin Danau Toba mengantarkan kita pagi ini ke objek wisata berikutnya. Melesat kencang di antara rumah-rumah penduduk, kali ini kita bertolak ke Kampung Ulos Huta Raja. Kampung Ulos Huta Raja berlokasi di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Sesampainya di Kampung Ulos, kita kembali disuguhkan dengan bangunan cagar budaya, yaitu Rumah Bolon. Tak lupa disambut oleh para penenun yang sedang menenun ulos di depan rumah-rumah Bolon. Kampung Ulos Huta Raja di Desa Lumban Suhi-Suhi adalah pusat budaya dan produksi ikan ulos tradisional suku Batak Toba. Nama Huta Raja menunjukkan status penting desa ini dalam struktur sosial Batak. Di kampung ini, kain ulos dibuat secara tradisional dengan alat tenun tangan melalui proses yang melibatkan pemintalan, pewarnaan alami, dan penenunan. Setiap motif ulos memiliki makna simbolis dan digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan pemakaman. Selain sebagai pusat produksi, kampung ini juga memainkan peran penting dalam pelestarian budaya Batak Toba.
wisatawan dapat menyaksikan proses pembuatan ulos dan membeli kain sebagai souvenir. Kunjungan kita kali ini di Kampung Ulos, kita melihat kondisi bangunan cagar budaya di Kampung Hutaraja ini cukup terawat dengan baik. Pelestarian bangunan tetap dilakukan, bahkan direstorasi oleh Kementerian PUPR serta dengan Presiden. Hal tersebut menambah dan mengembangkan kualitas wisata di Kampung Ulos Hutaraja. Kampung Ulos Hutaraja juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas, seperti toilet, galeri ulos, dan juga lain sebagainya. Hal ini semakin menambah kenyamanan dari para pengunjung maupun wisatawan yang berkunjung ke Kampung Ulos di Hutaraja. Kampung Ulos Hutaraja dengan rumah-rumah adat yang terawat merupakan simbol kekayaan budaya Batak Toba. Berperan dalam menjaga dan memperkenalkan warisan budaya ini di kancah internasional. Menyusuri jalan di pinggiran Danau Toba, kali ini kita akan menuju objek wisata berikutnya, yaitu Makam Raja Sidaputar. Makam Raja Sidaputar berlokasi di Desa Tomo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Melihat kondisi makam Raja Sidaputar terlihat terawat dengan baik, mulai dari area di dalamnya yang bersih dan tertata rapi. Benda-benda peninggalan sejarah seperti makam, patung-patung kecil, dan lainnya di makam Raja Sidaputar juga masih terjaga dan berdiri kokoh. Namun, kita melihat beberapa bagian mulai retak, tetapi telah diperbaiki dengan menambal menggunakan semen agar kembali menyatu. Makam Raja Sidaputar terakhir terdapat di Desa Tomok, yang mana daerahnya cukup dekat dari pasar. Sebelum Raja Sidaputar meninggal, dia berwasiat untuk dibuat makamnya berada di arealnya sendiri bersama dengan benda-benda arkeologi lainnya seperti batu-batuan yang diduga batu persidangan dan lainnya. Melihat di makamnya sendiri terukir wajah yang dipercaya adalah wajah dari Raja Sidaputar terakhir, sedang di atasnya terukir wajah istrinya. Kita juga melihat terdapat gajah yang merupakan sinamut dari istrinya saat mereka dahulu menikah, melambangkan kecintaan Raja Sidaputar terakhir pada istrinya. Lihat Horas. Horas. Jadi pengertian daripada Horas itu selamat datang, selamat tinggal dan selamat jalan. Dan Horas ini adalah maksudnya bagi orang Batak, bila mana orang Batak itu mereka berjumpa atau berpisah di tempat yang lain, mereka menjadi orang Horas. Jadi kita sudah sampai di Pulau Samosir ini. Kita sekarang berada di satu desa, yaitu Desa Tomok. Dan pengertian daripada Tomok ini dalam bahasa Batak adalah Tolmok Mok, atau dalam bahasa Indonesia itu Gumuk Besar Subur. Karena dulu daripada Sidaputar dengan postur tubuh gemuk, maka dibuatkan desa ini, Desa Tomok. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa atau temannya atau badan yang gemuk, boleh panggil nama si Tomok. Tidak usah dipanggil nama Sidaputar. Karena pengertian daripada Tomok di sini Gemuk Besar Subur. Oke, di sini kita lihat makam terbuat dari batu. Inilah makam daripada raja terakhir di Desa Tomok ini, generasi yang ketujuh, turun-temurun terhadap anaknya yang paling sulung yang menjadi raja di Desa Tomok ini. Nama daripada beliau adalah Raja Ubutulu Sidaputar. Raja Ubutulu Sidaputar ini yang terakhir kali untuk memerintah di Desa Tomok ini setelah datangnya Belanda zaman dulunya. Jadi Belanda masuk ke Desa Tomok ini, kerajaan itu dihapuskan oleh Belanda zaman dulunya, diangkat menjadi Demang. Tapi kerajaan daripada Raja Ubutulu Sidaputar tidak dihapuskan kerajaannya, hanya kekuasaan itu dipersempit oleh Belanda hanya menjadi raja dari kampung ini saja, atau dalam bahasa Batak raja di hutan atau raja dalam kampung. Objek wisata Makam Raja Sidaputar adalah salah satu potensi budaya yang masih dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya. Harapannya, objek wisata ini bisa tetap lestari dan tetap dijaga, bahkan lebih berkembang nantinya. Matahari yang terik tak mengurangi semangat kami
untuk mengeksplor Samosir, yaitu di objek wisata berikutnya. Tetap ikuti keseruan kami. Menikmati jalan menanjak di sekitar perbukitan. Kali ini kita menuju objek wisata terakhir, yaitu Sopoguru Tatea Bulan. Jalan menanjak dengan suguhan pemandangan Dolok Pusuk Buhit menjadi daya tarik dari objek wisata Sopoguru Tatea Bulan. Sopoguru Tatea Bulan dibangun pada tahun 1995 berdasarkan keinginan Dewan Pengurus Pusat Punguan Poparan Guru Tatea Bulan atau disingkat PPGBT yang memiliki niat untuk memelihara situs budaya milik nenek moyang suku Batak Toba tersebut. Maka didirikanlah gedung adat berornamen ukiran Gorga yang terletak di sisi timur Bukit Sibulati. Untuk menambah keunikan secara visual dan bisa dipelajari oleh orang yang tertarik dengan sejarah Batak, maka Sopoguru Tatea Bulan ini dilengkapi dengan patung-patung sebagai wujud dari Pomparan Raja. Tidak hanya itu, beberapa patung benda dan hewan yang masih memiliki keterkaitan dengan kisah Tatea Bulan juga ikut dibangun. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan Sopoguru Tatea Bulan ini berhubungan dengan folklore. Sopoguru Tatea Bulan ini memiliki banyak kelebihan yang cukup menarik sebagai objek wisata. Nilai sejarah si Raja Batak dan kesakralan-kesakralan yang masih terjaga di Sopoguru kerap dijadikan sebagai destinasi wisata religi di mana banyak orang-orang yang datang untuk kepentingan ziarah. Bagi orang-orang yang ingin menjalankan ziarah, biasanya akan membawa beberapa benda seperti sirih, jeruk purut, dan telur ayam yang dijadikan sebagai perambahan kepada leluhurnya. Selain objek wisata religi, tidak jarang orang-orang yang berkunjung ke Sopoguru Tatea Bulan hanya untuk sekedar menikmati pemandangan Sagala dan Limbong Valley yang memperlihatkan hamparan sawah yang indah dan menenangkan.